Sometimes we can't see how they could. Struggles that break our hearts in two sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows dim and you just can't see him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see his plan, When you can't trace his hand, trust his heart. trust his heart. He sees the master plan. He holds our future in his hand. So don't live as those who have no hope. All our hope is found in him. We see the present clearly, but he sees the first and the last. And like a tapestry, he's leaving you and me to someday be just like him. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see his plan, when you can't trace his hand, trust his heart. He alone is faithful and true. He is faithful. He alone knows what is best for you. So when you don't understand, when you don't see his plan, when you can't
Though sometimes we can't see how they could, struggles that break our hearts in two, sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows dim and you just can't see Him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, When you can't trace His hand, trust His heart. trust His heart. He sees the master plan. He holds our future in His hands. So don't live as those who have no hope. All our hope is found in Him. We see the present clearly, but He sees the first and the last. And like a tapestry, He's leaving you and me to someday be just like Him. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. He alone is faithful and true. He is faithful. He alone knows what is best for you. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't
Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi minggu ini. Nah, kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita hari ini ya adik-adik ya. Minggu keempat di bulan Januari di tahun 2021. Kita mau mulai ibadah kita. Nggak ada lagi yang main-main, nggak ada lagi yang baru makan atau gangguin cici kokohnya. Kita mau mulai ibadah, kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Kita mau mengucap syukur atas anugerah yang boleh Tuhan kasih, istirahat malam, sehingga hari baru yang boleh Tuhan kasih juga hari ini. Kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita berdoa ya adik-adik ya, lipat tangannya, tutup matanya.
kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk istirahat semalam. Tuhan, sebentar kami mau mulai ibadah kami. Tuhan pimpin dan Tuhan sertai ibadah kami hari ini, biar dapat menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita udah nyanyi lagu yang pertama. Sekarang kita mau nyanyi lagu yang TAAT, taat ya adik-adik. Kenapa taat? Karena sebagai anak-anak kita harus dengerin orang tua. Kita harus taat sama mama papa dan juga sama Tuhan ya. Nah adik-adik, kita harus taat dan dengar-dengaran ya. Sama siapa? Sama Tuhan Yesus, sama mama juga. Kita gak boleh melakukan hal yang jahat. Gak boleh bohong, gak boleh mencuri. Harus taat dan dengar-dengaran. Kita juga mau mulai dengerin firman Tuhan sekarang. Nah kalau mau dengerin firman Tuhan harus gimana? Hayo. Harus duduk yang manis, juga dengerin firman Tuhannya. Oh, di firman Tuhannya itu ada pertanyaan kan ya? Nah, pertanyaannya dicatat terus dijawab, dikirim ke Tante Erni ya, adik-adik. Karena kita mau mulai firman Tuhannya, kita nyanyiin lagu apa ya? Bapak Abraham deh. Ingat nggak lagu Bapak Abraham? Bapak Abraham yang punya banyak sekali anak-anak. Nyanyiin lagu ini ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan sang Anak dan Anak ini. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali
Adik-adik, kita udah duduk, kita mau berdoa ya untuk firman Tuhan ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami untuk menjadi pendengar yang baik. Selain pendengar, ajar kami untuk menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Duduk yang manis ya adik-adik, dengerin Tante Lora cerita ya. Selamat pagi anak-anak sekalian. Sambil kita duduk yang manis, sambil kita duduk yang baik ya, kita akan mendengarkan cerita. Tante Lora hari ini mau cerita loh adik-adik tentang Yakub menipu Esau. Tapi adik-adik duduk yang manis. Jangan ada yang jalan-jalan, jangan ada yang bercanda, jangan ada yang main-main ya adik-adik. Nah sekarang di dalam cerita ini nanti Tante Lora akan tanya 5 pertanyaan. Anak-anak semua harus mendengarkan pertanyaannya. Kemudian kalian jawab. Dan jawabannya itu ditulis di WA. Kirim ke Tante Erni. Nanti Tante Erni akan jawab siapa yang betul dan siapa yang salah. Oke, anak-anak semua? Oke ya, dengarkan baik-baik. Tante Lora mau cerita. Oke, cerita ini juga bersambung dari yang minggu kemarin, 2 minggu yang lalu. Adik-adik namanya juga cerita Alkitab ya. Nah, anak-anak dengarkan semua. Oke? Cerita apa? Dan tokoh-tokoh Alkitab siapa saja? Dengar ya anak-anak ya. Nah, siapa sih Yakub? Siapa sih Esau? Ayo, Tante Lora tanya. Nah, Yakub dan Esau adalah anaknya Bapak Ishak dan Ibu Ribka. Nah, pada waktu itu Pak Ishak berumur 40 tahun ketika menikah dengan Ribka. Ishak dan Ribka belum juga dikaruniai anak. Kenapa? Karena ibu Ribka mandul. Tetapi anak-anak, Pak Ishak dan ibu Ribka tidak putus asa. Dia selalu berdoa. Dia selalu meminta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan keturunan. Tapi apakah Tuhan mendengar? Iya anak-anak. Tuhan mendengar permintaan Ishak dan Ribka. Akhirnya Tuhan membuka kandungannya Ribka. Dan Ribka mengandung. Sampai akhirnya waktunya tiba untuk melahirkan. Ibu Ribka ingin bersalin. Ternyata anak yang dikandung adalah anak kembar. Coba adik-adik, kembar itu apa? Kembar 2. Jadi ada 2 orang anak di dalam kandungan ibu Ribka. Nah, tibalah waktunya untuk bersalin, untuk melahirkan. Yang pertama, keluarlah seorang bayi. Anak-anak, bayinya itu warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Anak-anak, Ishak waktu melahirkan Ribka melahirkan Esau dan Yakub, dia berumur 60 tahun. Nah, lihat. Bapak Ishak sudah tua ya. Tapi
Tuhan tetap memberkatinya, memberikan keturunan kepada Ishak. Tambah lama, mereka bertambah besar, Esau dan Yakub. Dan Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka dia kasih kepada Yakub. Esau karena dia anak tertua, dia adalah sebagai kakak. Hobinya suka berburu. Nah, adik-adik lihat gambarnya. Yang paling kiri adalah Bapak Ishak. Yang di tengah adalah Esau sebagai kakak. Dan yang paling kanan adalah adiknya, yaitu Yakub. Dia juga punya hobi sebagai orang yang suka memasak. Tubuhnya lemah, lembut. Kalau Esau kekar adik-adik karena dia suka berburu, ya. Makanya Bapak Ishak senang sekali, sayang sekali sama Esau karena Bapak Ishak suka makan daging buruan Esau. Ya, adik-adik, suatu kali Esau pergi berburu, dia pulang merasa lelah, capek adik-adik. Ya kan, karena baru habis pulang dari padang. Dan lihat Bapak Yakub, tuh Yakub adiknya ya, sedang memasak bubur kacang merah. Kemudian Esau pulang, wangi sekali masakan adikku ini, katanya. Kemudian dia menghampiri Yakub. Dia katakan, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Jadi karena yang Esau lelah, dia minta sedikit kepada Yakub. Karena dia lapar adik-adik. Dia kepingin makan masakan Yakub. Tapi Yakub berkata apa? Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu, baru aku akan memberikan bubur kacang merahku kepadamu. Lalu Esau berpikir, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Nah, anak-anak, Esau tidak menghargai hak kesulungan yang sudah diberikan Tuhan kepadanya. Apa itu sulung? Sulung adalah yang tua, yang paling besar. Ya, anak-anak. Tapi Esau tidak menghargainya. Dia pikir untuk apa hak kesulungan itu? Dia tidak tahu gunanya untuk apa. Akhirnya dia katakan, ya sudahlah, berikanlah buburmu kepadaku. Kemudian Yakub berkata, bersumpahlah dahulu kepadaku, maka akan kuberikan buburku kepadamu. Akhirnya adik-adik, bersumpahlah Esau kepada Yakub untuk memberikan hak kesulungannya kepada Yakub. Adik-adik, kalau kita sudah diberikan oleh Tuhan karunia, kepintaran, kebijaksanaan, hikmat, akal budi, kesehatan,
Jangan sia-siakan anak-anak, karena itu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan seperti Esau yang sudah menyia-nyiakan apa yang sudah diberikan Tuhan kepadanya. Sudah diberikan hak kesulungan, tapi dia menjualnya dengan seenak-enaknya karena perutnya lapar, karena dia mau makan kacang merah. Kalau kamu diberikan kesempatan untuk belajar, untuk sekolah, pergunakanlah waktu dengan baik-baik. Karena waktu itu tidak akan kembali lagi anak-anak yang sudah Tuhan berikan. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kamu. Berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kamu, jangan sia-siakan. Jagalah kesehatan kamu, jagalah kepintaranmu, pakailah dengan sebaik-baiknya yang sudah Tuhan berikan bagi kamu. Oleh karena itu, Tuhan pasti akan memberkati kamu lagi dengan berlimpah. Ingat anak-anak, jangan menganggap remeh apa yang Tuhan sudah berikan kepada kamu. Jangan seperti Esau yang sudah menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Akhirnya, setelah Esau bersumpah kepada Yakub untuk memberikan hak kesulungannya, lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Lalu Esau memakan dengan lahapnya. Dia makan dan minum. Makan bubur kacang merah yang diberikan oleh Yakub. Dan dia minum sampai perutnya kenyang. Setelah perutnya terasa kenyang, kemudian dia berdiri dan pergi. Demikianlah anak-anak, Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Dia tidak memikirkan apa lagi gunanya untuk dirinya. Anak-anak, Esau yang tadinya sebagai kakak, lihat di gambar sebelah kiri paling atas. Yakub yang sebagai adik di gambar kiri sebelah bawah. Karena Esau sudah menjual hak kesulungannya, maka dia berpindah tempat menjadi adik. Lihat di gambar sebelah kanan paling bawah. Yakub yang sebagai adik karena dia mendapat hak kesulungan dari kakaknya. Akhirnya dia menjadi yang lebih tua sebagai kakak, menggantikan posisi Esau. Hanya karena apa? Hanya sama bubur kacang merah. Esau tidak peduli dengan hak kesulungannya. Dan sekarang Yakub yang menjadi kakaknya. Atau digantikan kata Yakub menjadi anak sulung dari Bapak Ishak. Hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas minggu, dan tahun bertambah terus. Akhirnya Bapak Ishak sudah tua dan matanya mulai kabur. Penglihatannya sudah tidak jelas sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Akhirnya ia memanggil Esau anak sulungnya. Dia ingin berpesan kepada Esau sebagai anak sulungnya. Kemudian Esau datang menghampiri papanya yaitu Ishak. Kemudian Esau menghampiri tempat tidur ayahnya. Lalu Ishak berkata, "Anakku." Esau menjawab, "Ya, Bapak." Kemudian Ishak pun berkata lagi,
Lihat, aku sudah tua. Aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang ku gemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan agar aku memberkati engkau sebelum aku mati. Anak-anak, Ishak sebagai orang tua, dia mau memberkati Esau yang dipikir sebagai anak sulungnya sebelum Ishak meninggal. Tapi sebelum berkat itu diberikan kepada Esau, Pak Ishak ingin memakan hasil buruan dan masakan yang Esau buat untuk Ishak. Selagi Ishak berbicara dengan Esau, ibunya yaitu Ribka mendengarkan dari pintu kemah apa yang dibicarakan Ishak dan Esau. Esau berkata kepada Ishak, dia akan pergi untuk berburu binatang dan akan diolah menjadi makanan yang enak yang digemari oleh ayahnya Ishak. Dia berjanji dia akan kembali kepada Ishak dengan membawa hasil buruannya. Tetapi Ribka yang mendengarkan ketika Ishak berkata kepada Esau, setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang, Ribka berkata kepada Yakub, "Hei Yakub, sini. Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak supaya ku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku Yakub, dengar ya perkataanku. Pergi ke tempat kambing domba kita. Ambil dari sana 2 anak kambing yang baik. Maka aku ibumu akan mengolahnya menjadi makanan yang enak untuk ayahmu, seperti yang ayahmu senangi. Kemudian kamu bawa makanan itu kepada ayah kamu supaya dimakan, agar ayahmu memberkati engkau Yakub sebelum ayahmu mati, sebelum ayahmu meninggal." Lalu Yakub berkata kepada Ribka, "Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedangkan aku ini kulit-kulicin, ibu. Mungkin ayahku akan meraba aku. Nanti aku disangkanya mau memperolok-olok ayah. Dan dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku, bukannya berkat, ibu." Tetapi ibunya berkata kepada Yakub, "Akulah yang menanggung kutuk itu, anakku.
dengarkan saja perkataanku. Sekarang pergilah, ambil kambing-kambing itu. Lalu adik-adik, Yakub pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Kemudian ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Nah, anak-anak, dari cerita yang tadi, Tante Laura mau tanya. Ya, pertama, Ishak menyuruh siapa yang membuat makanan? Selesai makanannya dan siap untuk diberikan kepada Ishak ayahnya, lalu Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau anak sulungnya. Pakaian yang disimpannya di rumah. Lalu dia menyuruh Yakub untuk mengenakannya. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin. Nah, anak-anak lihat, jadi tangannya itu dikasih kulit kambing supaya berbulu seperti tangan Esau. Karena tangan Esau adalah berbulu, sedangkan tangannya Yakub licin, ya, tidak berbulu. Lehernya juga, karena dia takut Ishak ayahnya meraba lehernya, maka ibunya Ribka juga memberikan kulit bulu kambing kepada lehernya Yakub supaya tidak kelihatan licinnya tapi kelihatan berbulu. Lalu Ribka memberikan makanan yang enaknya yang telah diolahnya itu kepada Yakub. Dikatakan, "Hei Yakub, sekarang pergilah kepada ayahmu dan berikanlah makanan ini kepada bapamu Ishak." Akhirnya Yakub pergi ke tempat ayahnya Ishak dengan membawa makanan yang sudah dimasak oleh ibunya Ribka. Lalu Yakub menghampiri ayahnya dan berkata, "Bapak." Ishak menjawab, "Ya anakku, siapakah engkau?" Karena Ishak tidak dapat melihat dengan jelas. Dia tidak dapat melihat karena dia sudah tua. Anak-anak, Yakub berkata lagi, "Akulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapak katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah, dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar Bapak memberkati aku." Lalu Ishak berkata kepada anaknya, "Lekas juga engkau mendapatnya, anakku." Kemudian Yakub menjawab, "Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku." Lalu Ishak berkata lagi kepada Yakub, "Datanglah mendekat, anakku, supaya aku meraba engkau. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan?" Karena Bapak Yakub masih ragu apakah benar Esau atau Yakub karena dia tidak dapat melihat, anak-anak. Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya. Lalu Ishak meraba serta berkata, "Kalau suara Yakub, kalau tangan
tangan Esau. Anak-anak, Ishak tidak mengenal dia karena tangannya Yakub berbulu seperti tangan Esau kakaknya. Ishak hendak memberkati Esau, tapi ia masih ragu karena suaranya itu seperti suara Yakub. Sedangkan tangannya dia lihat dan dia raba berbulu seperti anaknya Esau. Sampai dia bertanya lagi, "Benarkah engkau ini anakku Esau?" Lah, kemudian Yakub pun menjawab, "Ya." Anak-anak, bolehkah kita menipu? Ingat, kita tidak boleh berbohong. Walaupun kita mau sesuatu, tetap kita harus berkata jujur. Meminta kepada orang yang empunya, bukan berkata bohong. Kita tidak boleh menipu ataukah berbohong kepada orang lain, apalagi kepada Tuhan. Maka kalau kita berbuat seperti itu, Tuhan tidak akan suka. Ya adik-adik, dari cerita ini, Yakub adalah orang yang berbohong kepada ayahnya. Tapi karena Bapak Ishak tidak dapat melihat, akhirnya dia berkata kembali kepada Yakub, "Dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya ku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau." Jadi didekatkannyalah makanan itu kepada ayahnya. Lalu Yakub juga membawa anggur untuk diminum oleh ayahnya. Anak-anak, ingat baik-baik. Kalau kita menginginkan sesuatu, kita tidak boleh menginginkan barang atau kepunyaan milik orang lain. Dan kita juga tidak boleh berbohong untuk memuaskan keinginan kita. Nah, dari cerita yang tadi, Tante Lora mau tanya, siapa yang memakaikan baju bulu kepada Yakub? Dan pertanyaan yang ketiga, atas berkat siapa yang menolong Yakub pada waktu Ishak bertanya, "Lekas juga engkau mendapatnya, anakku?" Pada waktu Bapak Ishak melihat anaknya Esau kembali cepat sekali membawa makanan dan hasil buruannya, kemudian Bapak Ishak menjawab, "Cepat sekali kau datang," sehingga membuat Esau mencapai tujuannya dengan cepat. Berkat pertolongan siapa?
Anak-anak, kita harus berlaku jujur dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada, kita harus berkata ya di atas yang benar dan tidak pada sesuatu yang salah. Jangan seperti Yakub karena ingin mendapat berkat dari ayahnya Ishak. Ia menipu ayahnya. Setelah ayahnya selesai makan, kemudian Ishak berkata kepada Yakub, "Datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku, anakku." Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, Ishak merasa bau ternak, bau binatang inilah benar Esau dipikirnya, karena bau padang, bau binatang. Oleh karena itu, diberkatilah Yakub yang disangka Esau. Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Setelah Bapak Ishak memberkati Yakub, lalu Yakub pergi keluar, meninggalkan Bapak Ishak. Setelah Yakub keluar dari tempat ayahnya Ishak, kemudian Esau pulang. Dia sudah memasak makanannya, hasil buruannya. Kemudian dia menghampiri ayahnya dengan membawa hasil buruan yang sudah dimasak, yaitu makanan kesukaan ayahnya. Kata, "Bapak, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu ini, agar engkau memberkati aku." Tetapi Ishak pun berkata kepadanya, "Siapakah engkau ini?" Lalu Esau menjawab, "Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau." Lalu terkejutlah Ishak sambil berkata, "Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang, dan aku telah memberkati dia, dan dia akan tetap
menjadi orang yang diberkati. Setelah Ishak berkata, Esau mendengar perkataan ayahnya itu. Dia meraung-raung dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya. Serta Esau berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga, ayah. Berkatilah aku, Bapak. Tapi Ishak menjawab, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Esau lalu berkata, bukankah tepat namanya Yakub, karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Apakah Bapak tidak mempunyai berkat lagi yang lain untukku? Lalu Ishak menjawab Esau, sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat, ya anakku? Esau berkata kepada ayahnya, apakah hanya berkat yang satu itukah yang ada padamu, Bapak? Berkatilah aku juga, ya Bapak. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Ya adik-adik, itulah hukuman bagi orang yang menganggap rendah, menganggap remeh hak kesulungan yang telah diberikan kepadanya. Berkat yang sudah diberikan oleh Tuhan ditolak olehnya. Dia harus menerima. Esau harus menerima akibatnya. Ya, oleh karena itu Bapak Ishak pun menjawabnya lagi, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Itulah kata-kata terakhir yang dapat diucapkan ayahnya Ishak kepada Esau. Ingat adik-adik, menyesal bukan pertama. Menyesal adalah hal akhir. Setelah kita mengalaminya, kita baru menyesal. Janganlah kita seperti itu di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu, baiklah kita pikirkan dahulu. Pak Ishak dan Esau tahu bahwa Yakub telah menipunya, dan Yakub telah mengambil doa berkat
dari Esau. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu Esau berkata kepada dirinya, "Hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kukejar dan akan kubunuh." Akhirnya Esau menjadi sangat marah kepada Yakub dan dia akan mencarinya sampai menemukannya. Anak-anak, dari cerita tadi ingat baik-baik. Kita tidak boleh melakukan perbuatan yang tidak benar. Misalnya berbohong, berdusta, menipu, yang semuanya itu digunakan untuk memuaskan keinginan kita, mencapai apa yang kita mau, atau mendapatkan sesuatu untuk kepentingan diri kita. Ya, karena itu adalah dosa di mata Tuhan. Apalagi jangan sampai juga kita meninggalkan Tuhan kita atau menomorduakan Tuhan. Karena mungkin kita berpikir, yang penting saya senang, saya happy, Tuhan nanti dulu. Dengar adik-adik, dari cerita ini kita tahu bahwa karena kesalahan Esau yang tidak menghargai hak kesulungannya, sehingga berkat yang seharusnya dia terima itu diambil daripadanya. Begitu pula Yakub untuk mencapai kepuasannya, untuk mencapai keinginannya, maka ia menipu. Oleh karena itu sesuai dengan namanya itu Yakub, artinya penipu. Anak-anak, sekali lagi Tante Laura ingatkan, jangan kita berbohong, menipu, atau bersaksi dusta kepada orang lain, apalagi kepada Tuhan. Ya anak-anak, ingat baik-baik, Tuhan tidak akan suka dengan perbuatan kita seperti ini. Ya. Nah, 2 pertanyaan lagi, yaitu pertanyaan yang keempat dan kelima. Ya, Tante Laura tanya, siapa yang diberkati Ishak? Dan yang kelima adalah berapa kali Yakub menipu Esau? Nah, sekarang Tante Laura kasih ayat hafalan. Jangan lupa ya, ada di kitab Kolose 3 ayat 9. Ulang, Kolose 3 ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai. Kita ulang sama-sama. Kolose 3 ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai. Ayat hafalan nanti direkam video, kemudian dikirim ke Starkid. Oke anak-anak, yuk kita doa penutup ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami semua dalam mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak yang jujur, anak yang baik, dan disenangi oleh Tuhan. Menjadi berkat di dalam keluarga, di lingkungan sekitar kami, maupun di sekolah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sampai bertemu anak-anak di minggu yang akan datang. Bye-bye.